Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek sebuah kantor pinjaman online atau pinjol ilegal di area Ruko Gading, Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin 18 Oktober. Kantor dalam Ruko Blok H ini menjadi tempat praktik pinjol ilegal PT AIZ yang kerap kali meresahkan masyarakat. Debt collector perusahaan pinjol ilegal yang digerebek ini juga bahkan meneror nasabahnya dengan foto-foto pornografi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Gerald. Iya, selamat siang Nila, selamat siang Tribuners. Gerald, bagaimana kronologi penggerebekan ruko yang dijadikan kantor pinjaman online ilegal di Kelapa Gading ini? Silakan dengan laporan Anda. Iya, Nila dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya baru saja menggerebek kantor pinjaman online ilegal di dalam 2 ruko di wilayah Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin 18 Oktober malam tadi. Di mana dalam prosesnya polisi mendapati bahwa ruko 4 lantai di area ruko tersebut memang dijadikan sebagai praktik tempat kantor perusahaan pinjaman online ilegal, di mana penggerebekan ini berdasarkan laporan masyarakat yang merasa resah dengan adanya praktek pinjol ilegal yang memang para debt collector atau para penagih dari kantor pinjol ilegal tersebut melakukan pengancaman kepada nasabahnya berulang-ulang. Nah, berdasarkan laporan tersebut, di mana memang saat ini polisi juga beberapa hari belakangan atau beberapa waktu belakangan juga menggencarkan yang namanya penggerebekan pinjol ilegal ini, dan ini adalah satu dari serangkaian kegiatan penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian khususnya di Polda Metro Jaya, Nila. Gerald, kemudian dalam penggerebekan kali ini ada berapa orang yang diamankan? Iya, dalam penggerebekan semalam memang polisi mendapati bahwa kantor pinjaman online ilegal milik PT AIC tersebut dalam kondisi sepi. Diduga memang perusahaan yang bergerak dengan jumlah sekitar 78 karyawan tersebut sudah mewaspadai, di mana belakangan ini memang polisi sedang menggencarkan penggerebekan kantor pinjaman online ilegal, sehingga manajemen dari perusahaan tersebut pun memberlakukan WFH atau work from home tepat pada kemarin atau hari penggerebekan tersebut, sehingga ketika polisi mendatangi lokasi, polisi hanya mendapati 4 orang pekerja yang terdiri dari supervisor dari telemarketing dan juga beberapa orang debt collector, Nila. Berdasarkan informasi yang telah Anda himpun, Gerald, kemudian sejak kapan sebenarnya perusahaan ini berdiri dan sudah ada berapa banyak nasabah yang terdata? Iya, PT AIC ini sendiri memang berdiri sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018 itu PT AIC hingga kini sudah membawahi 4 aplikasi pinjaman online ilegal, yang mana memang dalam prosesnya 4 aplikasi pinjaman ilegal ini juga sudah menjaring data sebanyak 8.000 nasabah. Selain itu juga, Nila dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa ketika polisi hendak melakukan penggerebekan, memang para pekerja atau pegawai yang ada di kantor pinjol ilegal ini memang berusaha menutup-nutupi dengan merencanakan dan menyampaikan bahwa kantor yang mereka tempati ini ialah kantor perusahaan ekspedisi. Hal itu dilakukan untuk mengelabui petugas yang menggerebeknya, Nila. Berdasarkan informasi, kemudian bagaimana cara para debt collector ini bekerja untuk menagih hutang pada para nasabahnya, Gerald? Iya, pertama-tama memang kantor perusahaan online ilegal ini dinyatakan ilegal karena memang tidak terdaftar di OJK. Selain itu juga bahwa kantor pinjaman online PT AIC ini memiliki beberapa atau sejumlah debt collector yang dalam menagih hutang mereka melakukan pengancaman kepada nasabahnya. Dalam penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, polisi juga mendapati bahwa selain pengancaman dalam kata-kata kasar, para debt collector di perusahaan PT AIC ini juga melakukan teror dengan cara mengedit foto nasabahnya yang disandingkan dengan foto-foto pornografi. Hal inilah yang membuat polisi melakukan penyelidikan lebih dalam, sehingga juga polisi nantinya akan
mendalami bagaimana para pekerja atau penyimpan data di perusahaan ini mengambil nomor-nomor kontak telepon dari para nasabah yang tadi disebutkan juga, menerima hasil foto-foto editan dari para nasabah dan disebarkan melalui, pesan singkat. Nila. Hmm. Baik, terima kasih banyak Gerald Leonardo, wartawan Tribun Jakarta, atas laporan Anda untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara. Telah terhimpun wawancara dengan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Syah Lubis. Berikut liputannya untuk Anda. Malam ini kita berhasil lagi menemukan salah satu tempat di mana yang sekarang kita dengar, sekarang kita kenal adalah pinjaman online. Ini adalah PT ANT, and Information Consulting. Di bawah PT ini ada 4 aplikasi yang mereka jalankan dan semuanya adalah ilegal. Kalau kita lihat pada malam hari ini kondisinya agak sepi karena memang mereka sudah mulai memberlakukan bekerja di rumah. Jadi mereka melakukan pekerjaan dari rumah masing-masing dan semua fasilitasnya disiapkan oleh manajemen seperti modem dan fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti itu. Pak, tadi kan dikatakan mereka bekerja di rumah masing-masing, Pak. Apakah kedepannya akan dilakukan pemanggilan terhadap mereka atau langsung disamperin malam hari ini, Pak? Ya, data itu ada pada kita sekarang semua, ini tidak akan bisa kemana-mana. Ya, akan kita tetap melakukan pemanggilan pada mereka. Dan perlu disampaikan bahwa saya memperingatkan jangan sampai adalah penagihan lagi nih. Mulai dari rumah ini yang bekerja di rumah untuk sampai dengan saat ini tidak ada lagi yang melakukan penagihan. Kita terus memantau dan akan kita cari mereka-mereka ini. Kalau kita panggil tidak berkooperatif datang ya nanti akan kita ambil.